Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang cerdas, kebanyakan orang seperti kita ini untuk mengatakan seseorang itu cerdas biasanya dikaitkan dengan seseorang atau anak ketika sekolah di saat ujian nilainya sangat tinggi. Ketika disuruh mengerjakan tugas-tugas cepat selesai. Ketika diserai suatu amanah untuk mengelola perusahaan dalam waktu singkat, cepat berkembang, sukses. Lalu orang mengatakan cerdas dia itu. Orangnya cerdas, kreatif, inovatif. Nah, para jamaah, itu tidak salah. Tetapi ungkapan-ungkapan tadi itu hanya mengarah kepada masalah duniawi. Masalah duniawi. Sedangkan cerdas menurut Rasulullah SAW adalah orang yang justru lebih mementingkan kehidupan masa depan, kehidupan akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 dengan tegas Allah menegaskan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dan jangan melupakan kehidupanmu di dunia. Pada ayat ini yang ditegaskan, yang ditekankan adalah kehidupan akhirat. Nah, para jamaah, kebanyakan kita hidup di dunia ini banyak fokus dunia. Sehingga ketika kita punya anak, kebanyakan para jamaah yang kita inginkan agar anak kita nomor satu, ya kan? Nomor satu nilainya, bukan siapa yang paling baik akhlaknya. Jarang orang tua punya pikiran seperti itu. Sehingga selalu saja, berapa anak nilaimu? Mosok kalah karo koncomu. Walaupun itu tidak salah, tetapi itu ada kesan lebih mementingkan dunia ini. Coba kalau dikatakan, nah, jadilah yang baik kepada teman-teman yang baik, dan ibadah harus dipentingkan. Ungkapan-ungkapan seperti inilah yang sesungguhnya yang dikehendaki Rasulullah, yang disebut dengan cerdas itu. Para jamaah, pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama teman-teman 10 orang mendatangi Rasulullah. Kemudian salah seorang di antara 10 itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, man akyasun nas wa akramun nas. Ya Rasul, siapakah orang yang paling cerdas itu dan juga yang paling mulia? Apa jawaban Rasul, para jamaah?
Rasul menjawab, aktsaruhum dzikral lil maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak zikir kematian. Ingat kepada kematian. Itu orang cerdas. Wa asaddum istidadallahu, dan orang yang paling bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan kehidupan kematian setelah kematian. Itu cerdas menurut Rasulullah. Nah, para jamaah, bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Bagaimana orientasi kehidupan kita selama ini? Apakah banyak fokus kepada persiapan untuk mati, bekal untuk kehidupan nanti? Jika belum cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, kalau ingin menjadi cerdas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah justru mementingkan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan di dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada orang mementingkan dunia, itu tidak cerdas. Orang yang dikatakan cerdas menurut Rasul adalah yang lebih mementingkan akhirat, walaupun di dunia ini tidak boleh disia-siakan. Nah, hidup di dunia adalah dalam kerangka untuk mempersiapkan diri hidup di akhirat nanti. Itulah cerdas menurut Rasulullah. Itu tadi adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan hadis riwayat At-Tirmidzi, para jamaah, Nabi bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang selalu sibuk dengan mengevaluasi dirinya. Orang yang sibuk mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya, itu orang cerdas, kata Rasul. Kemudian disebutkan dengan tambahan kalimat wa amila lima ba'dal maut. Setelah sibuk memikirkan tentang kehidupan dirinya ini dengan berbagai macam evaluasi, introspeksi, lebih lanjut adalah berusaha melakukan berbagai amal untuk kepentingan kehidupan setelah mati, ba'dal maut. Itulah orang cerdas, para jamaah. Sehingga orientasinya jauh ke depan, bukan mementingkan kehidupan yang sifatnya semu, sementara dan sesaat ini, tetapi lebih diperhatikan kehidupan masa depan yang lama dan kekal abadi selamanya. Kemudian para jamaah, atas dasar ini maka sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang cerdas. Dengan cara apa? Melakukan berbagai amal kebajikan demi kehidupan di akhirat nanti. Kemudian para jamaah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah bersabda, mayuridillahu bi khairan istamalahu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka orang itu diberi kesempatan beramal. Ketika Nabi menyampaikan ceramah seperti ini, beberapa sahabat bertanya, ya Rasul, masti'malu, apa yang dimaksud dengan bisa beramal itu? Nabi kemudian menjawab, yuwaffiquhu li'amalin sholihin qoblal maut. Allah memberikan sesuatu kepada orang itu, memberikan taufik, mengkondisikan pada orang itu untuk dapat beramal soleh menjelang kematiannya. Itu orang yang sangat baik. Jadi para jamaah kita yang sekarang insya Allah baik ini, yang sekarang berada di masjid ini, belum tentu kehidupan akhir kita nanti baik. Dikatakan Nabi bahwa orang yang baik adalah menjelang kematiannya sempat beramal soleh. Itulah yang kemudian nanti disebut dengan husnul khotimah. Nah, orang cerdas adalah orang yang mengejar dan berusaha sedemikian rupa mengkondisikan diri sambil minta petunjuk kepada Allah bagaimana agar kehidupannya itu nanti berakhir dalam keadaan sedang beramal soleh, sehingga menjadi
husnul khotimah. Siapa yang tidak ingin hidup dengan husnul khotimah? Ya tentu saja orang yang cerdas tadi itu. Untuk itu para jamaah, doa kita yang perlu diseringkan adalah agar kita bisa selalu istiqomah dalam beramal soleh hingga akhir hayat kita. Yang terakhir para jamaah, seorang gubernur bahkan kemudian menjadi khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Kita sangat mengenal nama ini. Gubernur dan kemudian menjadi khalifah ini sangat terkenal karena keadilannya, karena kearifannya di dalam memimpin umat. Hanya sekitar 2 tahun menjadi khalifah, tidak lama. Tetapi namanya berkibar, menandingi atau mengimbangi 4 khalifah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ini dianggap oleh para sejarawan sebagai khalifah yang kelima. Padahal jauh selisihnya, saking baiknya orang ini. Dan di antara jasa terbesarnya adalah menghimpun hadis pada masanya. Tanpa tangan dia, tanpa pikiran dia, wallahu alam, mungkin kita nggak mendapatkan hadis sekarang ini. Makanya dia termasuk orang yang sangat berjasa di dalam menghimpun hadis. Nah, apa yang dilakukan beliau kaitannya dengan kecerdasan menurut Rasul ini? Para jamaah ketika beliau menjadi khalifah sering mengundang para ulama fikih, para ulama yang lain untuk berkumpul, kemudian melakukan muhasabah, untuk melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Dan di antara yang paling penting adalah pada saat itu mengajak kepada para jamaah, para ulama agar banyak mengingat mati. Para ulama yang hadir diajak untuk muhasabah, kemudian mengingat-ingat akan kehidupan akhirat dan kematian yang mungkin terjadi kapan saja. Nah, pada saat itu para jamaah, dalam cerita itu dikatakan ketika ulama sudah berkumpul, termasuk khalifah juga ada di tengah-tengah situ, ketika diajak ingat tentang bagaimana kehidupan kematian nanti, padanya mereka kemudian merasakan betapa tidak pantasnya diri ini menghadap kepada Allah karena belum maksimal dalam beramal soleh. Dan pada saat itu banyak yang menangis, termasuk khalifah juga menangis ketika dinasihati ulama untuk mengingat tentang datangnya kematian dan kehidupan di akhirat nanti. Untuk itu para jamaah, salah satu kesempatan yang perlu kita siapkan dan berikan untuk kehidupan kita adalah sering-seringlah ingat akan kematian. Sebab dengan ingat kematian, insya Allah akan mendorong kita untuk mempersiapkan banyak beramal soleh, karena kehidupan akhirat nanti sangat diperlukan bekal amal soleh ketika kita hidup di dunia ini. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, sehat dari segala macam penyakit termasuk COVID-19, dan kita mohon kepada Allah agar tetap kuat untuk bisa beramal soleh hingga akhir hayat kita, sehingga pada saatnya kita nanti bisa mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.